Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisalafuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadrati sultanil arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, sayyidina Syekh Abil Hasan Al-Yasyadili radhiyallahu an. Ila hadrati jami'i masyayikhina masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat. Wassaina hadrati Magiji Ali Judi Magiji Abdul Hamid Magiji Nur Ihsan Magiji Abdul Karim Magiji Marzuki Dahlan Magiji Marsali Magiji Nawal Jami Masyi Ma'adlil Buya Mu'allifil Kutubil Lati Ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan ila hadrati Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani wa Sayyidi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani wa Sayyidi Ibn Sayyid Muhammad Syatu Ad-Dimyati rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Perumahan Sarmin Raya Bengkong. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya Masjid Al-Amin, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sungguh hanya karena karunia-Nya lah kembali malam hari ini kita bisa hadir dan duduk di majelis mulia, majelis ilmu setelah sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangannya Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa keberkahan, kemanfaatan juga dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin.
Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamat benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Fathul Mu'in, pembahasan tentang masalah sholat berjamaah dan juga tentang masalah makmum masbuk. Jadi makmum itu ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu siapa? Makmum yang tidak ketinggalan imam. Itu arti sederhananya. Kalau arti detailnya, makmum yang setelah takbiratul ihram punya waktu untuk membaca Fatihah sampai rukuknya imam. Jadi sebelum imam rukuk itu dia punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Kalau makmum masbuk sebaliknya, makmum yang setelah takbiratul ihram itu tidak punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah sampai rukuknya imam. Jadi setelah takbiratul ihram itu dia langsung baca Fatihah, baru 2 ayat imam sudah rukuk. Ini masbuk. Ini masbuk. Nah, makmum masbuk ini Fatihahnya ditanggung imam. Apakah semua imam bisa menanggung Fatihahnya makmum masbuk? Itu diantara yang akan kita kaji pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Sebelum membahas makmum masbuk, kita lanjutkan bacaan runtutnya. Walau ra'a musallin nahwa hariqin. Kalau ada orang sholat, lalu di tengah sholat dia melihat ada orang yang tenggelam. Mungkin bisa jadi sholatnya di atas kapal. Ada yang teriak-teriak minta tolong. Maka sangat diperintahkan untuk mempercepat sholatnya. Wahal yalzamu amla, mempercepat sholat dalam kondisi ada orang tenggelam minta tolong itu apakah wajib atau hanya sekedar sunnah? Wajahan ada 2 pendapat. Walladhi yattajihu annahu yalzamuhu. Pendapat yang pertama, dan itu pendapat yang kuat, wajib. Tak boleh mendengar orang tenggelam sholatnya malah disantai-santaikan. Wajib untuk mempercepat sholatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau memang dari teriakannya itu bisa disimpulkan benar-benar kondisi yang sangat darurat kritis, maka diperintahkan untuk membatalkan sholatnya. Li'inqadhi hayawanin muhtaram. Bukan hanya manusia. Ketika ada hewan-hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan itu hewan yang halal dimakan. Hewan yang dimuliakan itu hewan yang kita tidak diperintahkan membunuhnya.
Karena ada hewan-hewan yang kita diperintahkan membunuhnya. Di antaranya hewan-hewan buas yang membahayakan. Kalau ada hewan yang dimuliakan, kita sedang sholat, lalu kita melihat hewan itu mau diambil pencuri atau bahkan diambil pencuri, itu pun kita juga disunnahkan untuk mempercepat sholat kita agar bisa menyelamatkan hewan mulia yang mau diambil oleh orang-orang yang zalim. Wa yajuzu lahu liinqadhi nahwi malin kadzalik. Begitu juga dalam masalah barang yang tenggelam. Ketika melihat ada harta yang tenggelam, agar selamat tidak ya. Barang siapa melihat hewan-hewan yang dimuliakan, yaqsiduhu zalim, yang mau diambil dibawa oleh orang-orang zalim, dicuri mungkin. Au yaghraq, atau hewan-hewan tersebut tenggelam, maka lazimahu tahlisuhu wa ta'khiru sholatin au ibtaluha in kana fiha. Wajib andai belum sholat melihat ada hewan dicuri orang, wajib mengejar pencuri demi menyelamatkan hewan tersebut. Atau ada harta benda atau hewan yang dimuliakan tenggelam, wajib menyelamatkan hewan tersebut meskipun akhirnya sholatnya di akhir waktu. Islam mengajarkan seperti itu. Ada hak Allah, ada hak makhluknya Allah. Hewan tenggelam, kita belum sholat, sholatnya nanti saja. Sebab kewajiban sholat itu kewajiban yang di waktu-waktu, dan kewajibannya kewajiban muwassa'. Waktu sholat itu panjang. Tidak kok kalau maghrib harus maghrib jam 6, maksimal jam 6:15, tidak. Yang penting belum isya, itu masih waktu maghrib. Selamatkan hewan tersebut. Au ibtaluha in kana fiha, atau kalau sedang dalam sholat lalu mendengar teriakan kambing semisal ngembek sebab tenggelam, diperintahkan dengan hukum wajib membatalkan sholatnya demi menyelamatkan kambing yang tenggelam tadi, atau demi menyelamatkan harta kita semisal sholat. Lalu kita melihat tas kawan kita yang di dalamnya kita tahu ada uang, ada HP, ada harta, diambil orang. Kita sedang sholat nih, maka kita harus membatalkan sholat kita untuk menyelamatkan harta kawan kita tersebut. Tidak kok, bukan harta saya, biarlah diambil orang. Enggak. Tapi lazimau ibtaluha, wajib kita membatalkan sholat. Au malan jazalahu dzalik wa kuriya lahu tarku. Jadi kalau hewan yang dimuliakan itu bukan hanya terkait dengan harta, tapi juga nyawa makhluknya Allah, wajib selamatkan dulu hewan itu. Kalau kita dalam sholat, batalkan. Tapi kalau harta, maka tidak wajib, tapi sunnah. Ada harta kawan, diambil orang, kita sedang sholat, sunnah kita batalkan. Kalau kita menunggu menyelesaikan sholat kita, itu hukumnya makruh. Paham ya? Jadi kalau dalam rangka menyelamatkan harta dan juga sekaligus nyawa, kambing, kerbau semisal, kalau kita belum sholat, kita wajib menyelamatkan itu dulu. Sholat kita akhir nggak apa-apa.
Kalau kita dalam sholat, kita wajib membatalkan. Tapi kalau dalam rangka menyelamatkan dihukumi sunnah, mengakhirkan sholat kita dan membatalkan sholat kita. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il mukim fil iqamah walau bi ghairi idnil imam. Pembahasan berikutnya, ini ciri khas Fathul Mu'in itu ketika membahas satu bab itu nanti ada kasus-kasus, masalah-masalah yang dibahas dan dikasih jawaban. Pembahasan berikutnya, kalau ada di satu masjid atau mushola muadzin sudah iqomah. Semisal kita masuk masjid nih, muadzin sudah mengumandangkan iqomah meskipun iqomahnya tanpa izin imam. Sebab secara aturan yang utama itu iqomah dapat izin dari imam atau diperintahkan imam. Nah, kalau sekarang sudah ada timer yang diatur, kalau waktu subuh biasanya jarak adzan iqomah agak lama. Nah itu kalau sudah tit otomatis itu tanda izinnya imam. Zaman dulu yang belum ada timer, muadzin itu mau ada acara padahal imam belum datang atau mungkin sudah datang tapi baru sholat sunnah, juga masih banyak yang sedang wudhu, dia iqomah tanpa izin imam. Ini iqomah yang dihukumi yang terbaik atas perintah imam, atas izin imam. Nah kalau iqomah sudah dikumandangkan meskipun belum selesai, maka kuriha, kita makruh melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah qabliyah atau tahiyat masjid itu hukumnya makruh. Meskipun iqomahnya tanpa izin imam, apalagi kalau iqomahnya itu mendapatkan izin atau perintah imam. Paham ya? Jadi mungkin karena ketidakpahamannya, pengen istiqomah, jaga sholat tahiyat masjid, iqomah dikumandangkan, tidak kok langsung bergabung menunggu jamaah dimulai, tapi sholat sunnah itu hukumnya makruh. Tidak menjadi sunnah tapi hukumnya makruh. Paling sunnah, semisal baru 1 rakaat, lalu imam ngasih izin qomat, maka atammahu. Apakah dibatalkan sholat sunnahnya atau disempurnakan? Illam yahsya bi'itmamihi fauta jamaah. Kalau dia tidak khawatir dengan menyelesaikan sholat sunnahnya itu ketinggalan jamaah, dia nggak khawatir, masih bisa bergabung dengan jamaah, maka sempurnakan. Tapi kalau khawatir ketinggalan jamaah, bahkan mungkin khawatir tidak bisa takbiratul ihram bersama imamnya, sudah kita bahas, maka disunnahkan membatalkan sholatnya. Paham ya? Kalau semisal iqomah, kita di rakaat yang kedua sholat tahiyat masjid, terus kita sudah baca surah yang mau selesai, kita nggak khawatir, kita selesaikan, kita masih bisa jamaah dari awal. Tapi kalau kita baru rakaat pertama, pasti kita akan ketinggalan imam, bahkan bisa jadi ketinggalan 1 atau 2 rakaat, sehingga diperintahkan untuk membatalkan sholat sunnahnya, langsung gabung berjamaah bersama imam biar jamaahnya bisa sempurna dari awal, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, juga tidak ketinggalan rakaat dalam jamaah bersama imam.
Nah, sekarang baru bahas makmum masbuk. Wa tudraku rakaatun limasbukin adrokal imam raki'an bi amroin. Makmum masbuk itu dikatakan jumpa rakaat dengan imam ini dengan dua perkara. Dikatakan makmum itu jumpa rakaat dengan imam sehingga ketika nanti imam salam nggak perlu menambahkan satu rakaat, itu dia harus melakukan dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama bitakbiratil ihram tsumma ukhra lihuwiyah. Yang pertama harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Gak boleh terlambat, lihat imam sudah rukuk lalu gak takbir langsung rukuk. Gak boleh. Harus tetap takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar dengan sempurna. Jika memungkinkan saat nyusul rukuk, silakan membaca takbir untuk turun nyusul rukuknya imam yang disebut dengan takbir intiqal. Tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Harus takbiratul ihram. Yang kedua, wa bi idraki ruku'in mahsubin. Harus berjumpa dengan rukuknya imam, rukuk yang dianggap, ruku'in mahsubin, rukuk yang dianggap. Arti rukuk yang dianggap itu bagaimana? Dia benar-benar bisa rukuk bareng imam, itu rukuknya harus ada tumak ninahnya. Bukan kok semisal imam sudah rukuk, kita datang terlambat, takbir, kita nyusul rukuk, di tengah kita mau rukuk sempurna, imam sudah bangun. Bukan. Tapi imam benar-benar masih rukuk dan kita bisa rukuk yang sempurna bersama imam. Meskipun hanya dapat tumak ninahnya saja. Imam masih rukuk, Allahu Akbar, tak, subhanallah, imam bangun. Kalau tidak jumpa ini, kita buru-buru takbiratul ihram, lalu nyusul imam yang sudah rukuk, baru Allahu Akbar, belum sampai sempurna rukuk kita, imam sudah bangun, maka kita tidak dikatakan jumpa rakaat bersama imam. Tapi kita ketinggalan rakaat. Kita ketinggalan rakaat. Wa kharaja birruku' ghairu. Jadi harus jumpa rukuknya imam dan rukuk kita pun rukuk yang minimal ada tumak ninah. Sebelum imam itu bangun dari rukuk, syukur bukan hanya tumak ninah tapi kita juga membaca tasbih yang disunahkan dalam rukuk meskipun sekali, bahkan meskipun subhanallah. Kalau hanya subhanallah berarti itu tumak ninah saja. Kalau kita jumpa imam Allahu Akbar sudah i'tidal, ketinggalan rakaat. Wabil mahsubi ghawru karuku'in muhdisin. Atau kita jumpa dengan rukuknya imam tapi rukuk yang enggak dianggap. Apa contoh? Ternyata imam itu saat ngimami dia berhadas. Maka kita tidak dianggap jumpa dengan rakaat bersama imam. Waman fi raka'atin zaidah. Atau ternyata itu rukuk tambahan. Mungkin imam itu ragu sehingga dia menambahkan rakaatnya. Yang mestinya itu sudah rakaat keempat, itu di rakaat kelima. Kita gabungnya dengan imam di rakaat yang kelima. Kok tahu? Karena sebagian besar jamaah
ada yang mufaraqah, ada yang tetap duduk nunggu sampai imam tahiyat akhir. Maka itu juga meskipun kita jumpa dengan rokaat imam, tapi rukuknya imam tadi rukuk yang enggak dianggap, maka kita nanti setelah imam salam kita sholatnya dari rokaat pertama. Paham ya? Itu maksudnya ruku'in mahsub, rukuk yang dianggap. Kalau rukuknya imam yang berhadas atau rukuknya imam di rokaat tambahan, maka itu tergolong rukuk yang tidak dianggap, sehingga meskipun saat kita nyusul imam itu jumpa dengan rukuknya imam, maka tetap kita ketinggalan rokaat. Andai itu sholat maghrib, ya setelah salamnya imam kita sholat maghrib dari rokaat yang pertama. Tidak kok tinggal meneruskan 2 rokaat, tidak, tapi dari rokaat yang pertama. Wa waqa'a liz-Zarkasi fi qawaidihi wa naqalahu al-allama Abu Su'ud ibnu Dhahira fi hasyiatil minhaj. Imam Az-Zarkasi dalam karyanya kitab Qawaid, dan ini dinukil oleh Al-Allamah Imam Abu Su'ud bin Dhahira dalam karyanya Hasyiyah Minhaj, annahu diterangkan yustaratu aidan ayyakunal imam ahlan littahammul. Disyaratkan juga makmum masbuk itu dikatakan tidak ketinggalan rokaat ketika 1 dia takbiratul ihram, 2 dia bisa rukuk bersama imam meskipun hanya sekedar tumakninah, tapi benar-benar rukuk bersama imam, itu dengan catatan imamnya ahlut tahammul. Imamnya itu imam yang memang layak menanggung Fatihahnya makmum. Karena tidak semua imam itu layak nanggung Fatihahnya makmum. Siapa imam yang dikatakan tidak layak nanggung Fatihahnya makmum, sehingga ketika ada makmum masbuk sudah takbiratul ihram dan rukuk bersamanya tetap dikatakan ketinggalan rokaat? 1, al-imamu sobiyan, imamnya anak yang belum balik. Imamnya anak yang belum balik, karena mungkin bacaan Qur'annya bagus, bahkan sudah punya banyak hafalan, lalu didaulat menjadi imam. Ini bukan imam yang ahlu tahammul, yang tidak bisa menanggung Fatihahnya makmum. Sehingga ketika ada makmum masbuk menjumpai rukuk bersamanya, maka tetap makmum masbuk ini ketinggalan rakaat. Yang kedua, imam yang memang bacaan Fatihahnya tidak sesuai dengan ilmu tajwid, ada tasdid yang mungkin dikurangi, ada harokat yang mungkin diganti, atau ada huruf yang juga mungkin diganti dan sampai berpengaruh pada makna. Kalau di mainland insya Allah jarang kita temukan, kecuali kalau mungkin pas imam aslinya berhalangan lalu diganti seadanya mungkin. Tapi kalau di hinterland, Bapak Ibu, yang kita ini dari pengurus SIPIM sudah sering turba ke sana, ya kita maklum, sebab rata-rata imam di masjid-masjid hinterland, tahu hinterland ya?
Apa hinterland? Hah? Perlu dengar ya? Yang di pulau-pulau itu banyak yang menjadi imam majanan. Majanan itu maknanya bayi-bayi. Majanan itu artinya gratis. Kalau guru-guru kita memberi makna majanan, hale, bayi-bayi, gratis. Nggak ada gaji. Sehingga rata-rata yang jadi imam ya yang sudah sepuh-sepuh, sholat di situ. Dan mohon maaf, dulu mungkin saat kecil ya ngajinya seadanya. Kita sering turba, terkadang tanpa memberitahukan kepada pengurus kecamatan, dan memang kita temukan masih banyak imam yang ketika membaca rukun qaulinya sholat itu mohon maaf jauh dari standar. Alhamdu contoh, banyak di antara mereka yang masih membaca dengan alhamdu. Banyak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang harus ditekan. Banyak di antara mereka yang bacanya tanpa ada penekanan, berarti menghilangkan tasdid, bisa menanggung Fatihahnya makmum. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kalau dibaca iyyaka ada tekanan, ada tasdid. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Rabb kami minta tolong. Tapi kalau dibacanya tanpa ada penekanan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya iyyaka tanpa tasdid matahari. Bahaya enggak? Jadi artinya hanya kepada matahari. Nah, ini di hinterland masih banyak kita temukan. Makanya kemarin rekomendasi dari pengurus IPIM hinterland, Bulang, belakang Padang, dan yang satunya apa? Satunya apa? Selain Bulang apa Bang? Galang, Bulang, itu sangat meminta kepada pengurus kota untuk segera mengadakan pelatihan tahsin qiraah. Sebab masih banyak imam-imam masjid mushola di sana yang bacaannya jauh dari standar. Sebenarnya ada yang masih muda yang bacanya lebih bagus, ya karena itu tadi majanan tadi, baik-baik tadi, gratis tadi, sehingga diminta untuk menjadi imam itu mereka nggak mau, kecuali yang utusan dari Batamindo ya, kan itu ada dakwah di SNI, nah itu memang dapat gaji dari Batamindo. Nah itu kecuali itu masjid yang imamnya itu dakwah-dakwah kiriman dari DSNI, bener ya? Nah DSNI, nah itu bergaji 1 bulan sekali datang ke Batamindo ngambil gaji, kecuali masjid-masjid yang imamnya kiriman dari DSNI sudah standar sekali. Nah, jadi dikatakan imam itu ahlut tahammul, layak menanggung Fatihahnya makmum, sehingga andai ada makmum masbuk itu hanya jumpa rukuk dengannya, tidak ketinggalan rakaat satu, bukan anak kecil, artinya sudah balik. Kan banyak anak yang belum balik hafal Quran. Kanjeng Syekh itu 7 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i belum genap 10 tahun hafal Quran, bahkan juga dalam usia yang belum balik sudah hafal banyak kitab nazam, kitab fikih, kitab hadis karya Imam Malik Al-Muwatta
Itu di umur 10 tahun Imam Syafi'i pun sudah hafal. Jadi imam, lalu ada makmum masbuk, tetap ketinggalan rakaat. Dan yang kedua, dikatakan imam bukan ahlu tahammul, itu adalah ketika baca terkhusus Fatihahnya ini tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Ada harokat yang dirubah, ada huruf yang diganti. Kecuali huruf dot ya, kalau dot ada mirip-mirip dengan do itu dimaklum. Sebab mengucapkan huruf dot siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu itu paling sulit. Makanya Nabi sampai mengatakan ana afsahu man nataqa bidzat. Aku ini orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Sebab huruf dot itu dikatakan itu kedua-duanya. Jadi guru-guru Al-Qur'an kami itu mempraktekkan, dan itu selain Kanjeng Nabi nggak bisa. Lidah beliau itu bisa jeber. Tahu jeber? Apa ya? Melebar. Jadi ketika beliau mengucapkan dot itu melebar kanan kiri mengenai dinding pipi kanan dan kiri. Kita sulit itu. Sulit. Coba praktekkan. Sulit. Kita saja itu sudah hebat. Nah, makanya khusus mengucapkan dot ketika ada mirip-mirip dengan do itu dimaklum. Sebab mengucapkan huruf ghairil maghdu itu huruf yang paling sulit diucapkan. Ghairil maghdubi alaihim selesai. Ya. Jadi ahlu tahammul itu artinya apa? Artinya orang yang layak menanggung Fatihahnya bi ayat ma'inna fi qabla irtifa'il imam an aqallir ruku'. Ini penjelasan tadi. Jadi harus jumpa rukuk imam, rukuk yang sempurna, meskipun itu rukuk minimal. Itu tadi pokoknya imam masih rukuk, makmum masbuk, Allahu Akbar, itu imam posisi masih begini, meskipun hanya barengnya jumpanya sebentar. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, dia langsung bangun, tetap jumpa rakaat. Tapi kalau berpapasan, nah kalau orang jalan berpapasan, makmum setelah takbir langsung ruku, Allah, ini sudah sami Allah, maka tidak menjumpai rakaat. Paham ya? Harus perhatikan itu. Tidak menjumpai rakaat. Makmum masbuk, makmum yang setelah takbiratul ihram enggak ada waktu, yang cukup baca Fatihah. Terkadang kita ulangi lagi penjelasannya. Sebenarnya ada waktu sampai imam ruku itu sebenarnya ada waktu. Setelah takbiratul ihram tidak kok langsung Fatihah, tapi dia baca iftitah. Dia baca ta'awud, yang itu hanya sunnah. Kasus untuk makmum yang seperti ini tidak tergolong masbuk, tapi tergolong muwafiq. Kalau tergolong muwafiq, Fatihahnya tidak ditanggung imam. Makanya kalau sekiranya kita itu terlambat, setelah takbir langsung Fatihah. Andai kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rukuk, enggak usah menyelesaikan Fatihah, itulah kita masbuk.
Fatihah kita ditanggung imam selama kita jumpa ruku. Meskipun itu ruku yang minimal, sekedar tumaknina saja bersama imam. Paham ya? Jadi tinggalkan sunnah-sunnah, fokus pada Fatihah. Kalau ada keraguan, semisal datang takbir ruku, dia ragu, tadi jumpa enggak ya ruku dengan imam? Jangan-jangan papasan, ada keraguan, maka ausyakka fi husulit tuma'nina fala yudrikur raq'ah. Ragu antara dia jumpa atau tidak, maka dia tidak menemukan rakaat. Nanti ketika imam sudah salam, dia harus berdiri jalan. Kalau ada ragu, dan disunnahkan di akhir sholatnya melakukan sujud sahwi. Di antaranya juga yang ragu apakah sempat rukuk bersama imam atau tidak, maka dia tidak menemukan rakaat, wajib sholat disunnahkan sujud sahwi pada rakaat sesudahnya. Ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, umum pendapat yang pertama tetap di hamidah dan seterusnya. Pendapat yang kedua, makmum cukup Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi boleh kita ketika bangun dari rukun fi dzikri ma adrokahu fihi, dan semua disunahkan meskipun masbuk, bukan kok kemudian semuanya ditanggung imam sehingga dia ketika ruku nggak perlu baca apa, tidak, tetap disunahkan meskipun statusnya masbuk, disunahkan ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saat sujud, duduk di antara dua sujud, juga zikir-zikir dan doa-doa yang disunahkan, entah itu tahmid, tasbih, tasyahud, dan juga doa-doa yang disunahkan. Wa kadza sholatin alal an. Jadi kalau kita masbuk ini kan otomatis ketika imam sudah tahiyat akhir, kita kan belum tahiyat akhir nih. Padahal kesunahan bersolawat kepada keluarganya Nabi itu hanya di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tahiyat awal kan sampai itu saja. Paham ya? Itu namanya sholawat pada Nabi. Di tahiyat akhir kita disunnahkan, sebagian ada yang mewajibkan, kecuali sholawat kepada Nabi juga kepada keluarganya Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal. Kalau lengkapnya sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita masbuk? Otomatis ketika kita duduk tahiyat akhirnya imam, kita ini kan bisa jadi itu tahiyat awal kita. Contoh dalam sholat maghrib, kita jumpai imam itu di rokaat yang ketiga, di rokaat yang kedua, ketinggalan satu rokaat. Otomatis di rokaat yang kedua itu imam tahiyat akhir, dan kita
di tahiyat awal. Yang kita baca apakah hanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena kita duduk di tahiyat awal, atau kita ikut imam wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai akhir, sampai innaka Hamidum Majid. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan disunnahkan membaca sebagaimana yang dibaca oleh imam, karena imam di posisi tahiyat akhir otomatis tahiyatnya lengkap, bukan hanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Meskipun itu sebenarnya adalah duduk tahiyat awal kita, tapi karena status kita masbuk, maka kita disunahkan mengikuti imam di tahiyat akhir. Berarti bacaan tahiyat akhirnya setelah tahiyat bersolawatnya bukan hanya ikut innaka Hamidum Majid, disunahkan. Bukan kok karena kita belum di tahiyat akhir lalu kita bacanya sampai tahiyat awal saja, bukan. Tapi kita disunahkan mengikuti apa yang dibaca oleh imam. Qalahu syekhuna, begitulah guru kami menjelaskan. Jadi dalam Fathul Mu'in itu sering ada kalimat qala syekhuna, qalahu syekhuna. Guru kami menjelaskan, guru di mana beliau benar-benar mulazamah belajar lama adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya kalau ada kalimat syekhuna, qalahu syekhuna, qala syekhuna, guru kami berkata, dalam kitab Fathul Mu'in, itu artinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini Bapak Ibu pembahasan kita, satu tentang masalah hukum menyelamatkan harta dan juga menyelamatkan hewan-hewan yang mulia saat kita mau sholat atau saat kita sedang sholat, juga tentang masalah makmum masbuk dan segala aturannya. Menjadi ilmu yang diridhoi, manfaat dan barokah. Amin amin. Allahumma yukabbiru masbuk. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Cukup ya. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Cukup, Ustaz? Nggak ada pertanyaan, Ibu-ibu? Paham semua ya? Apa nggak paham semua? Yang kasih paham Allah ya. Kewajiban kita ngaji, nyimak dengan benar. Harapan kita benar, Allah kasih pemahaman yang benar pada kita. Amin Allahumma. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ahlul istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna ya Allah wa'adhib alaina khalqaka bi rahmatika
يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عرش ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله